Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas tentang soal OSN yang kemarin sudah diujikan. Nomor 1, gaya F didefinisikan sebagai perkalian massa M dengan komponen percepatan A yang searah dengan arah gaya. Satuan gaya adalah Newton, maka Newton ini setara dengan satuan apa? F sama dengan M kali A, yang mana F ini adalah gaya, satuan internasionalnya Newton, kemudian M itu adalah massa dari suatu benda yang satuannya kilogram, maka A adalah percepatan dari suatu benda, acceleration bahasa Inggrisnya, dengan satuan meter per second pangkat 2. Maka M itu adalah kilogram satuannya dan percepatan adalah meter per second kuadrat. Jadi jawabannya kilogram meter per second kuadrat. P. Seperti itu. Untuk nomor 2 ini adalah tentang pengukuran dengan micrometer scope. Hasilnya adalah ini dengan satuan milimeter. Kita bisa tinjau skala utamanya yang horizontal seperti ini, yang ke arah mendatar ini, dan ini yang arah vertikal adalah skala Noniusnya. Maka kita tinjau angka terakhir yang berhimpitan dengan skala Nonius adalah angka 7. Maka kita tulis 7. Tapi kita tulis dulu skala utama ya. Skala utama angka yang tertera adalah 7. Tapi di sini lebih ini ya. Tuh, ini adalah skala yang menunjukkan bahwa di antara 6 dan 7 di situ ada ini. Jadi ini adalah yang menunjukkan 1/2 atau 0,5. Jadi 7 ini bukan angka terakhirnya 7, tapi di sini lebih 0,5. Jadi 7,5 skala utamanya. Dalam satuan milimeter. Skala Noniusnya dapat kita lihat di ini ya, yang arahnya arah vertikal. Lalu yang berhimpitan dengan skala utama adalah angka yang ini. Maka berapa angka ini? Kita bisa lihat di sini ada petunjuk di sini dan di sini. Terserah kalian mau yang mana. Tapi sama-sama menunjukkan bahwa 20, ini 21, ini 22, ini 23. Maka 23 ini menunjukkan bahwa ini adalah angka yang berhimpitan dengan skala utamanya. Maka skala Noniusnya 23. Ingat, skala Nonius itu harus dikali dengan ketelitian dari micrometer scope. Jadi micrometer scope punya ketelitian 0,01 mm. Ingat, cara untuk mengalihkan ketelitian dari desimal yaitu 23 aja dikali 1, 23. Ingat, di belakang koma ada 2 angka, 1, 2, maka 1, 2 baru dikomakan. Nah, ini. Nah, maka hasil pengukurannya adalah pertambahan dari skala utama dan skala Nonius. Hasil pengukuran harus ditambahkan dengan mensejajarkan komanya. Ya, jadi 7,5. Di sini koma dulu baru 0, 2, 3. Jadi di sini bisa tambahkan 0, ditambahkan 3, ditambah 7, 7, komanya jangan lupa. Nah, tapi yang diminta oleh soal adalah yang dalam satuan meter. Maka kita bisa ingat-ingat kembali kucing hitam dalam mobil diam cuma manggut-manggut. Nah, kita bisa dari milimeter ke meter. Jadi ini startnya di sini. Kita naik 10, 100, 1000. Nah, ini akan dibagi ya, karena naik dibagi 1000. Nah, maka 7
7,73 itu ketika dibagi 1000 kita bisa tulis angkanya 7,73, tadinya dibagi sekarang kita pakai perkalian tapi 10 pangkat 1, 2, 3 minus 3 seperti itu dalam satuannya meter. Nah jadi jawabannya yang D. Kita lanjutkan sampai ke nomor 3 nih. Nah nomor 3 ini berbicara tentang gerak. Gerak apa ini? Kita bisa baca dulu soalnya. Seorang pelari bergerak dengan laju tetap. Di sini ada petunjuk laju tetap. Maka di sini adalah gerak lurus beraturan. Karena apa? Lajunya tetap. Ini adalah soal GLB. Kita tahu kalau soal GLB itu V-nya konstan, artinya dia dari awal sampai akhir selama 10 detik itu dia hanya bergerak dengan laju 6 meter per second. Nah, rumusnya hanya satu saja, V sama dengan S atau X dibagi T. Dengan V adalah kecepatan atau kelajuan dengan satuan meter per second. S adalah jarak perpindahan dalam satuan meter, dan time itu menunjukkan waktu dalam satuan second. Nah, maka kita bisa ubah ini ke dalam yang ditanya. Karena di sini lajunya diketahui, yang tidak diketahui adalah ini. Kita bisa tulis dulu diketahui. Laju adalah velocity atau V dengan dengan 6 meter per second. Kemudian time-nya kita harus tulis T 10 second. Dan kita bisa dapatkan yang ditanya adalah jarak. Kita jawab dari rumus ini bagaimana cara mencari jarak. Jarak atau kita bisa tutup dulu pakai jari ya. Nah, jarak itu adalah hubungan ini dengan ini. Nah, kalau begitu ini adalah hubungan yang perkalian ya. Jadi S itu adalah perkalian V dikali T. Maka V-nya kita masukkan angkanya 6, T-nya masukkan angkanya 10. Maka 6 dikali 10, 60. Dengan satuannya meter. Kalau kalian lupa rumusnya, ini juga bisa menjadi trik ya, atau salah satu hack. Nah, kita bisa lihat di sini ada V dengan satuan meter per second dan satuan si time ini second. Nah, apa yang satuannya M, rumusnya bagaimana? Jadi kita mau menghilangkan ininya ya, apa namanya? Secondnya. Maka meter per second ini harus dikali dengan second biar habis. Seperti itu hacknya atau triknya untuk mencari S atau jarak dari suatu yang pelari tempuh ini. Oke, ini gerak lurus beraturan. Nah, di sini nomor 4 ini gerak dari mobil. Jadi kita baca dulu, sebuah mobil awalnya bergerak dengan laju 20 meter per second. Jika mobil mengalami perlambatan, perlambatan itu adalah nama lain dari percepatan negatif. Jadi di sini ada A, acceleration. Acceleration adalah salah satu ciri-ciri dari gerak lurus berubah beraturan. Karena acceleration ini adalah perubahan kecepatan tiap waktu. Delta menunjukkan perubahan awal dikurangi akhir dikurangi awal, seperti itu. Nah, dari rumus GLBB, karena di sini gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada ciri-ciri, ada yang berubah, yaitu adalah kecepatannya. Kecepatannya berubah seiring dengan waktu. Kecepatan berubah seiring dengan waktu, ada A. Nah, rumusnya ada 3. Di sini ada V sama dengan V0 plus minus AT dan lain sebagainya. Tapi yang kita butuhkan yang mana di soal ini, kita tulis dulu yang diketahui. Diketahui sebuah mobil awalnya, kita bisa lihat petunjuk awalnya. Ini berarti V0. V0 adalah kecepatan 0 atau kecepatan awal 20 meter
per second. Jika mobil mengalami perlambatan, ini A-nya adalah 2 meter per second kuadrat. Berapa waktu yang diperlukan hingga mobil berhenti? Yang ditanya adalah waktu, tapi di sini kita dapat informasi mobil berhenti. Mobil berhenti berarti kecepatan akhirnya itu 0, ya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah waktu. Waktu untuk mobil berhenti. Nah, kita punya informasi V0, A, dan VT. Yang mana yang diperlukan oleh kita? Oke, yang pertama ya, karena di sini V0, A, T. Gitu ya. Jadi kita butuh ini, T-nya. V sama dengan V0. Nah, kenapa ada plus minus? Karena di sini tergantung konteks soal. Karena konteks soalnya itu perlambatan, jadi kita bisa gini, minus ya. Nah, artinya kita bisa masukin angka-angkanya. Perlambatan tadi minus maksudnya, kita masukin angka-angkanya, yaitu V adalah VT atau V terakhir. V itu adalah V terakhir 0, kita masukin. V0 adalah 20. A-nya adalah 2. T yang kita cari. Nah, sekarang kita bisa posisikan atau pindah ruaskan 2T ini ke sebelah kiri. Jadi 2T itu yang tadinya minus, sekarang kita posisikan, kita pindah ruaskan jadi plus. Tandanya berubah, 2T. Ini bisa ditambahkan seperti ini, atau sesuatu yang ditambahkan 0 itu tidak ada berubahnya. Jadi kita bisa langsung aja 20. Karena 2T ditambah 0 adalah 2T. Nah, berapa angka T ini? 2 dikali berapa supaya 20? Nah, tentu kita harus membagi 20 ini dengan 2. Betul? Nah, ini jawabannya adalah 10 second. Atau 10 detik. C jawabannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk nomor 5, kita bisa baca dulu sebentar. Sebuah partikel mengalami perlambatan konstan hingga lajunya berubah dari 20 meter per second menjadi 10 meter per second setelah menempuh jarak 75 meter. Partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak. Nah, ini adalah salah satu ciri lagi dari GLBB. Kenapa? Karena ada A atau acceleration, percepatan atau perlambatan. Sama aja, cuma bedanya tanda, negatif atau positif. Kalau negatif itu perlambatan, kalau positif itu percepatan yang meningkatkan laju. Gitu ya. Baiklah, kita bisa tulis dulu apa saja informasi yang diketahui dari soal perlambatan konstan sehingga lajunya berubah dari 20. Nah, laju V dari, berarti ini kan V awal 20 meter per second, dia itu bakal menjadi 10. Ini adalah laju akhirnya, atau V aja, atau kalian bisa VT ya, terserah, itu hanya simbol. V akhir adalah meter per second. Setelah menempuh jarak, nah jarak ini bisa S ya, kita persingkat. Nah, partikel tersebut akan berhenti setelah menempuh jarak berapa? Nah, jadi gini, kita perlu memahami soal dulu. Jadi ada sebuah partikel, anggap benda ya, di sini. Dia itu mengalami perlambatan. Tadinya dia kenceng banget udah berjalan, ada punya kecepatan. Dia punya kecepatan 20 meter per second. Lalu dia tuh melambat sehingga di sini, ketika di sini nyampe sini nih, dia itu 10 meter per second. Ini berapa jarak ini? Ini adalah 75 meter. Seperti itu. Jadi antara di posisi yang ini, posisi 0 sampai posisi 75 meter, itu dia mengalami perlambatan. Nah, setelah itu dia lanjut untuk menempuh
sampai dia berhenti, menempuh kelajuan berapa sampai dia berhenti. Set gini. Kalau enggak gini ya. Di sini dia 0 meter per second. Nah, artinya kita tuh perlu tahu dulu dia itu melambat seberapa melambat. Artinya A-nya berapa untuk mengetahui sampai di sini tuh dia berapa jaraknya, X-nya atau S-nya. Gitu. Nah, ini pakai rumus yang mana di antara 3 tadi? Kita punya V akhir, S, ya kan? Nah, kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang nggak ada waktu ya. Yang nggak ada waktu artinya ini. Kita nggak punya T, ini ada T. Ini ada T yang pertama, yang kedua ada T juga. Nah, kita nggak punya informasi tentang waktu, time. Sedangkan kita harus tahu A dulu ya. Nah, seperti itu, jadi kita pakai rumus yang ini. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah plus minus 2AS. Nah, di sini kita akan mencari A dulu. Kenapa cari A? Supaya kita bisa tahu D itu ke sini jaraknya berapa gitu ya. Jelek banget ininya. S-nya. Jaraknya berapa? Oke, kita masukin aja angka-angkanya. V kuadrat adalah yang 10. Ini yang ini. Karena V akhir antara dari awal, sini awal, ini akhir. Ini adalah akhirnya 10 kuadrat. V0-nya adalah awalnya dia bergerak dengan kecepatan 20 kuadrat. Dikuadratin, ya 20 meter per second kita kuadratin. Nah, kita pakai yang minus. Kenapa? Karena mengalami perlambatan. Jadi A-nya itu adalah yang negatif. 2 dikali A. S-nya adalah 75. 10 kuadrat itu 100. 20 kuadrat 400. Nah, 2 dikali A dikali 75. Kita kalikan dulu yang angka dengan angka. 2 dikali 75, 150 A. Nah, sekarang gini, kita punya angka dan yang angka dengan huruf. Nah, kita bisa operasikan yang angka dengan angka, huruf dengan huruf. Artinya gini, 400 kumpulkan dengan 100. 100 ini harus benda ruas, tadinya positif jadi negatif. Tadinya dia negatif, kita ke sebelah kiri kan jadi 150A. Jadi positif, seperti itu. Kita operasikan 150A. Ini 400 kurang 100 berapa? 300. Nah, 150A sama dengan 300. Berarti A-nya berapa? A-nya itu adalah 300 dibagi 150. Coret-coret. 30 bagi 15, 2. Maka ini perlambatannya adalah 2 meter per second kuadrat. Nah, kalau kita tahu dengan A-nya itu adalah perlambatan konstan ya, A itu selalu 2 meter per second kuadrat. 2 meter per second kuadrat. Sampai dia berhenti di sini, kita bisa tahu jarak tempuh dari dia di 10 meter per second sampai 0 meter per second, kita bisa tahu S-nya. Dari mana? Dari rumus yang tadi. Tadi rumus yang ini. Kita bisa pakai lagi rumus itu, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Minus ya, karena perlambatan ya, 2AS. Nah, V akhir ini. Kalau tadi kan awalnya di sini, akhirnya di sini. Nah, sekarang awalnya di sini. Karena dia awalnya di sini, akhirnya 0 gitu kan. Nah, awalnya adalah 10 akhirnya kita akhir dulu ya, akhir dulu V kuadrat itu adalah 0 dikuadratin. V0 kuadrat adalah yang awal sini. Itu adalah 10 kuadrat. Min 2 dikali A-nya kita udah tahu 2. S-nya yang nggak tahu sekarang. S-nya berapa atau jarak dari sini ke sini tuh berapa. Oke? Nah, kita bisa ini 0 tetap 0 ya. 10 kuadrat 100. 2 dikali S, 4S. Nah, kita bisa ke sebelah kanan kan, sebelah kiri kan si 4S-nya itu. Nah, kita
pindah ke sebelah kiri artinya dari positif jadi negatif. Kemudian di sini tetap 100-nya. Nah, kita bisa tahu S dari mana? S-nya itu dari 100 dibagi 4. 25 meter. Jawabannya yang A.